Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilov Ari 91 Channel. Materi kita kali ini masih berkenaan dengan statistika pada materi simpangan baku. Buku yang saya gunakan masih sama ya referensinya, yaitu buku ini Statistika dalam Pendidikan dan Olahraga. Nah, berikutnya untuk menghitung nilai simpangan baku kelompok besar, rumusnya seperti ini. Ya, agak lumayan panjang. Ini hampir sama dengan cara kita untuk menghitung nilai min. Ya, nanti tabel bantunya akan hampir sama karena di sini butuh FICI. Rumus dari simpangan baku kelompok besar itu adalah S kuadrat. S kuadrat itu sebetulnya varians ya. Jadi nanti kalau kita sudah dapat hasil dari S kuadrat, maka perlu dikeluarkan dari akar ya, supaya nanti menjadi simpangan baku. Ya, sebetulnya kalau ini S atau simpangan baku, maka di sini ada akar dari P kuadrat dikali, cuma rumusnya agak terlalu panjang ya, jadi di sini adalah varians atau S kuadrat. Tapi nanti hasil S kuadrat ini harus diakarkan dulu, ya, supaya menjadi simpangan baku. S kuadrat sama dengan P kuadrat dikali N dikali sigma FICI kuadrat dikurangi sigma FICI kuadrat dibagi N dikali N min 1. Agak panjang ya rumusnya. Kemudian di sini langkah-langkahnya itu sudah dijelaskan juga. Nanti akan langsung kita bahas di latihan soal. Ini adalah hasil pengukuran tes for handler bermain tenis 80 mahasiswa PJKR FKIP Unisma Bekasi. Ini masih berupa data mentah ya. Pasti teman-teman sudah familiar dengan data yang seperti ini karena kita sudah beberapa kali materi untuk statistika deskriptif, menghitung min, median, modus ya. Maka langkah pertama teman-teman perlu buat dulu tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan dalam menghitung. Nah, tabel bantunya hampir sama dengan cara hitung nilai min kelompok besar. Ya, seperti ini. Saya tidak akan mengulang lagi untuk penghitungan atau pembuatan distribusi frekuensi. Nanti bisa scroll di playlist statistika. Di situ ada runtutan materinya. Oke, ini akan saya pindahkan dulu ke Excel. Oke, ini adalah datanya ya. Nah, yang kita ketahui dari tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Nomor, kemudian kelas interval, kemudian frekuensi. F kecil atau FI juga bisa. Nah, tadi kan datanya 80 ya. Berarti kita coba cek lagi apakah betul 80. Ya, ini sudah betul 80. Nah, ini teman-teman dapatkan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi dari data mentah tadi yang 80. Ya. Kalau sudah dapat tabel ini, maka teman-teman bisa tambahkan kolom CI, FICI, dan FICI kuadrat. Kalau menghitung nilai min, kemarin kan hanya sampai FICI saja. Ya, untuk simpan baku tinggal ditambah satu kolom lagi, yaitu FICI kuadrat. Kalau di min ada kolom X bar 0 ya, tapi kalau di simpan baku diganti dengan FICI kuadrat. Oke. Jadi untuk menentukan simpangan ya atau CI 0 itu adalah frekuensi terbesar dari kelas interval. Kita lihat frekuensi terbesarnya ada di kelas interval nomor 4. Nanti ketika ada frekuensi yang paling besar itu ada 2, misalnya di sini 22, kemudian di bawahnya juga 22. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu ya. Yang frekuensinya paling besar, CI-nya adalah 0. Ya, kemudian ke atas. Berikutnya ke bawah, positif.
Oke, berikutnya kita bisa isi kolom FICI. Ya, FICI sama dengan FI dikali CI. Ya. Oke, kalau sudah dapat angkanya, kita bisa tarik ke bawah. Nah, setelah itu, kita perlu isi kolom FICI kuadrat. Teman-teman perlu perhatikan di sini ya. FICI kuadrat. Ya. FICI dalam kurung kemudian kuadrat dengan FICI kuadrat itu berbeda ya. Di sini kita lihat yang kuadrat itu hanya CI-nya saja. Ya. Artinya nilai FI ini tetap ya 1. Ya. Berarti untuk mengisi kolom terakhir kita perlu mengkalikan ini FICI ya, kemudian dikali dengan CI. Ya. Jadinya CI-nya kuadrat. Ya. Nah, kalau sudah dapat angkanya, bisa teman-teman tarik ke bawah. Oke. Nah, kalau tabelnya ini sudah terisi semua, kita bisa masuk ke rumus. Saya tulis dulu di sini, diketahui. Supaya teman-teman nggak bingung. Ya. Yang sudah diketahui apa saja? Di sini P. Ya, teman-teman ingat, P itu adalah interval. Ini kebetulan data yang saya gunakan ini sama semua ya. Dari contoh soal yang ada di main median modus, itu sama. Ya. Atau kalau perlu kita bisa hitung ulang, 35 sampai 44. Itu intervalnya 10. Ya, berarti P untuk intervalnya adalah 10. Oke, berikutnya kita perlu ketahui N. N atau jumlah sampelnya. Jumlah datanya, jumlah data atau jumlah sampelnya tadi 80. N itu bisa juga disebut dengan sigma Fi. Ya, jumlah dari F. Jumlah dari frekuensinya. 80. Kemudian kita perlu hitung FICI. Sigma FICI, kemudian sigma FICI dalam kurung kuadrat. Yang ini dulu ya, supaya runtut. Di sini FICI kuadrat, sigma FICI kuadrat berarti kolom yang terakhir. Ini kita jumlahkan. (180). Ya. Artinya jumlah atau sigma sigma atau jumlah dari FICI kuadrat itu adalah 180. Ya. Oke, berikutnya kita perlu hitung sigma FICI dalam kurung kuadrat. Jadi kita lihat FICI-nya ini ya. Kolom sebelumnya kita perlu hitung juga. Sama dengan sum dari sini, atau teman-teman bisa juga langsung tarik saja dari samping. Ya, sama saja. Hasilnya adalah 48. Ya, berarti jumlah dari FICI dalam kurung Oke, sebelum masuk ke rumus, maka kita perlu hitung dulu tadi ya apa yang sudah diketahui, karena ini kan belum selesai ya. Jadi kalau yang sudah diketahui ini clear, nanti ketika sudah masuk rumus itu akan lebih mudah. Yang pertama, P-nya itu kan sudah diketahui 10. Karena di rumus yang diperlukan adalah P kuadrat, maka ini langsung saja kita kuadratkan di sini ya. 10 dikali 10 ya, maka hasilnya adalah 100. Nah, kemudian di sini ada N. N-nya adalah 80 ya.
Tapi di sini sebagai penyebut itu ada N dikali N-1. Kita hitung dulu N-1 itu berapa. N 80 dikurangi 1. Ya, 79. Nah, kemudian yang belum clear di sini adalah sigma FICI dalam kurung kuadrat. Nah, kita tahu tadi sigma FICI itu adalah 48. Jadi kita perlu kuadratkan 48 ini. Sama dengan 48 dikali 48. Ya, maka hasilnya 2304. Nah, setelah semuanya diketahui, maka bisa kita lanjut ya, kita langsung masuk ke rumus. Supaya lebih mudah, maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Kita kerjakan dulu yang di atas ini yang sebagai pembilang. N dikali sigma FICI kuadrat ya. Berarti sama dengan N-nya 80 dikali sigma FICI kuadrat dikali ini ya, dikali 180. Nah, hasilnya 14.400. Nah, kemudian berikutnya hasil ini dikurangi dengan sigma FICI dalam kurung kuadrat. Berarti dikurangi ini. Ya, dikurangi 2304. Nah, hasilnya adalah 12.096. Ini adalah yang ada di pembilang. Nah, sekarang kita hitung yang penyebut. Penyebutnya N dikali N-1. Ya, sama dengan N-nya adalah 80, dikali N-1, dikali 79. Maka hasilnya adalah 6.320. Oke. Nah, setelah itu maka kita hitung dulu ya, kita selesaikan yang di dalam kurung ini. Pembilangnya itu adalah 1200 Pembilangnya itu adalah 12.096 ya, dibagi 6.320. Nah, hasilnya adalah 1.900. Hasilnya adalah 1,914 ya. Hasil hitung dari yang ada di dalam kurung ini kemudian kita kalikan dengan P kuadrat ya. Berarti ini sama dengan dikali P kuadrat. P kuadrat tadi 100. Nah, hasilnya adalah 191,39. Nah, ini belum selesai ya, karena rumusnya tadi kan S kuadrat. S kuadrat itu adalah varians. Jadi untuk menjadi simpangan baku, maka varians ini harus diakarkan. Ya. Jadi hasil hitung tadi diakarkan dulu. Fungsi akar untuk di Excel sama dengan SQRT. Kemudian silahkan di dalam kurung itu angka yang mau diakarkan. Kemudian enter. Nah, didapatlah 13,83. Ya, jadi nilai simpangan baku dari 80 data yang tadi adalah 13,83. Kita akan lihat hasil penghitungannya yang ada di buku referensi. Oke, ini adalah hasil hitungnya yang ada di buku. Ya. Kemudian ini di akhir. Ya, tadi sudah saya sampaikan S kuadrat itu adalah variansi, kemudian perlu diakarkan supaya menjadi simpangan baku. Ya, hasilnya sama ya. Jadi simpangan bakunya adalah 13,83. Oke, demikian materi untuk simpangan baku dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Jadi untuk latihan soal silahkan dihitung nilai simpangan baku kelompok besar dari data median dan modus yang kemarin ya, yang nilainya atau N-nya sekitar 119. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, tetap di Danilov Ari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.